Video ini adalah video proyek asesmen sumatif akhir semester dari mata pelajaran Sejarah dan Bahasa Indonesia fase E kelas 11 semester 1 SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini ada saya Manuel Raditya Putra Widodo, absen 14. Saya Enrico Fadil Rifai, absen 8. Saya Ebenezer Palimbang Renawian, absen 6. Saya Marcelo Nusifing Mais Puspita, absen 15. Baik teman-teman, kita sekarang berada di depan Kelenteng Tien Kok Sie. Nah, di sini kami akan membahas tentang sejarah tentang kelenteng ini. Kelenteng ini berada di kawasan Pasar Gede. Mari kita masuk. Surakarta atau lebih dikenal sebagai Solo adalah kota di Jawa Tengah yang menjadi pusat kebudayaan Jawa. Kota ini memiliki warisan sejarah yang kaya, terlihat dari keraton, batik, hingga seni pertunjukan tradisional seperti wayang dan gamelan. Pasar-pasar tradisional seperti Pasar Gede dan Pasar Klewer menjadi ikon kehidupan ekonomi sekaligus pusat interaksi budaya. Surakarta juga dikenal dengan kerukunan antar umat beragama tercermin dari tempat-tempat ibadah sejarah seperti Kelenteng Tien Kok Sie. Kelenteng Tien Kok Sie merupakan salah satu kelenteng tertua di kota Solo, Provinsi Jawa Tengah. Kelenteng ini dibangun sekitar tahun 1745 oleh para pedagang Tionghoa yang menetap di Solo. Awalnya kelenteng ini bernama Kelenteng Tiong Hau Miao. Namun, nama tersebut kemudian diganti menjadi Kelenteng Tien Kok Sie yang berarti tempat ibadah Tridharma. Hal ini karena kelenteng ini menjadi tempat ibadah bagi umat Konghucu, Tao, dan Buddha. Kelenteng Tien Kok Sie ini dibangun tahun 1745. Ini dibangun oleh sekelompok pengusaha Tionghoa yang ada di Solo waktu itu. Kelenteng ini dibangun di tanah yang dikasih oleh Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat. Untuk bangunannya itu akulturasi Jawa dan Tionghoa. Kelenteng Tien Kok Sie ini dipakai untuk tempat ibadah tiga agama, yakni Konghucu, Buddha, dan Taoisme, sehingga memiliki nama lain Vihara Avalokitesvara yang berarti tempat ibadah Tridharma. Kelenteng ini semula digunakan sebagai tempat sembahyang saja, tetapi lambat laun menjadi tempat untuk bersosialisasi antar masyarakat Tionghoa. Sehingga keberadaan Kelenteng Tien Kok Sie adalah bukti akulturasi antara budaya Tionghoa dan budaya Jawa di Surakarta melalui jalur agama dan perdagangan. Lokasi pembangunan Kelenteng Tien Kok Sie ini berada di atas tanah milik Keraton Solo, atau sekarang berada di sebelah selatan Pasar Gede, tepatnya di Jalan R.E. Marta Dinata, nomor 12, Sudiro Prajan, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Lokasi saat ini adalah pembangunan kedua Kelenteng Tien Kok Sie, yang sebelumnya bangunan ini berada di dekat Keraton Kartosuro. Sayangnya Keraton Kartosuro ambruk usai kejadian geger pecinan pada tahun 1740 yang membuat Kelenteng Tien Kok Sie ini dipindahkan ke dekat Keraton Solo Hadiningrat dan bertahan hingga saat ini, meski pada tahun 1998 sempat terjadi kerusuhan di sana. Remonidan Fatmasa dari 11 1 absen 27 dari SMK Mikael ingin mewawancarai tentang sejarah kelenteng. Jadi saya bertanya dengan Bapak siapa? Kalian berbicara dengan Pak saya Sumantri Danawaluya selaku pengurus Yayasan Kelenteng Tien Kok Sie. Saya sebagai ketua. Ya. Kalian memperkenalkan diri, Mbak? Saya Marcelo Nusifing Mais Puspita dari 11 TP2 absen 15. Ini saya Ebenezer Palimbang Renawian dari XTP 2 absen 6. Saya Enrico Fadil Rifai,
dari 11 TP2 absen 8. Saya Manura Hidayat Putra Widodo dari kelas 11 TP2 absen 14. Itu Baik, saya ingin bertanya tentang sejarah tentang kelenteng Tiongkoksi. jadi kelenteng ini kalau berbicara tentang sejarah ini dibangun pada tahun 1745. Jadi usianya sudah 279 tahun. Ini salah satu tempat ibadah tertua di kota Solo. Mungkin pertama kali tempat ibadah di sini, kemudian masjid agung. Karena pembangunan kelenteng ini bersamaan dengan pembangunan Keraton Surakarta yang dahulunya Lanjut video karena memori handphone penuh. geger pecinan, ya. Kemudian keraton di Kartasura itu hangus terbakar. Jadi kalau menurut kebiasaan di keraton, kalau tempat kerajaan atau keraton sudah terbakar itu nggak bisa lagi ditempati, harus mencari tempat yang baru. Makanya waktu mendapatkan permasalahan dengan terbakarnya keraton Kartasura, makanya dipindahlah ke daerah timur. Zaman dahulu orang kalau mau pindah itu orang Jawa walaupun sudah beragama Islam, ya kebiasaan orang Jawa itu apalagi raja-raja Jawa itu selalu mencari bilang pangsit. Saya ngomong Jawa tahu semua ya. Karena saya pernah diwawancarai anak dari Banten, banyak orang, saya banyak ngomong Jawa. Berarti Pak, kalian dari mana? Banten. Lah saya ngomong Jawa tuh enggak. Jam kembali diulang lagi. Dan kasihan dia nanti. Nah, kembali ya. Kemudian dicarilah daerah, nah ketemulah desa Solo. Yang benar tuh Solo, bukan Sulu. Kalau bahasa Jawa itu tulisannya SALA, Honocoroko itu. Kamu diajarin dulu Honocoroko ya? Waktu SMP atau kapan itu? Ya. Itu Honocoroko. Jadi Dotoso, bukan Dotosu. Kalau sudah jinya Solo itu. Sekarang orang-orang kalau bilang kan Solo, padahal yang benar itu Solo, dari Dotoso. Dotoso Solo, ya pas ya. Cuman sekarang biasanya menggampangkan orang awam atau bukan orang asli Jawa di sini, kalau ngomong tahunya pokoknya bacanya ya gitu, tapi jadinya Solo. Nah ketemulah desa Solo. Kemudian singkat cerita, keraton itu dipindahkan dari Kartasura ke Surakarta. Itu terjadi tahun 1744. Kemudian kita ini diberi tanah oleh pihak keraton dan dibangun tahun 1745. Jadi keraton Kartasura pindah ke desa Solo itu pembangunannya 1744. Ketika ini diberikan tanah, kemudian dibangun tahun 1745. Kenapa kelenteng ini tanah diberikan oleh pihak keraton? Karena zaman dahulu banyak sekali pejabat-pejabat keraton yang mempunyai istri dari negara Cina. Jadi mereka beragama, biasanya kalau dari negara Cina itu dia akan membawa 3 agama. 1, 2, 3. Makanya yang namanya kelenteng itu adalah tempat ibadah Tridharma. Dulu bahasa kita adalah Sangkal. Sang itu 3, Kal itu ajaran suci. Nah ketika Orde Baru melarang kata-kata yang berbau Cina, tapi dia ngomongnya berbau asing, maka digantilah menjadi Tridharma. Padahal Tridharma itu bahasa apa? Sanskerta.
dari mana itu, dari India, kan sama aja ya. Cuman ya itulah politik zaman Orde Baru itu. Nah, tahun 1745 ini mulai dibangun selesai tahun 1748. Itu kelenteng itu beda dengan wihara. Kalau wihara itu adalah tempat ibadah agama Buddha. Kalau kelenteng selalu membawa 3 ajaran ini. Tetapi bukan berarti di kelenteng mengajarkan sinkretisme. Tahu sinkretisme? Sinkretisme adalah ajaran agama atau ajaran kepercayaan dari beberapa, dari pokoknya lebih dari satu, kemudian diambil yang menurut orang-orang yang terbaik, kemudian dijadikan satu agama. Di Indonesia itu dilarang, nggak boleh. Misalkan ada seseorang mau bikin agama yang sifatnya sinkretisme, ambil dari Islam, ambil dari Katolik, dari Kristen atau Nasrani, dari Buddha, Hindu, dari Konghucu, itu nggak boleh. Jadikan satu nggak boleh. Tapi ada agama di luar Indonesia yang lahir dari sinkretisme, agama Sikh di India. Orangnya pakai ibel-ibel ya. Itu adalah agama yang diambil dari Islam, Hindu, Buddha. Lahirlah agama Sikh. Nah, ketika kelenteng ini dibangun, sudah barang tentu pertanyaannya, siapa yang membangun? Jadi ketika yang kita ini diberi tanah, kemudian dibangun oleh orang-orang Cina atau orang-orang Tionghoa yang sudah bermukim di Indonesia yang cukup lama dan ekonominya sudah mapan. Jadi orang Tionghoa itu tidak hanya sekarang aja ekonominya mapan. 1000 tahun yang lalu sudah datang ke Indonesia. Zaman Majapahit itu sudah ada orang. Kalian tahu bahwa kerajaan-kerajaan di Indonesia itu banyak sekali keturunan-keturunan Cina atau orang Tionghoa. Seperti kerajaan Kutai, rajanya itu juga dari Cina. Kemudian Sriwijaya, Majapahit, dan bahkan kerajaan pertama kali, kerajaan Islam itu raja pertama adalah anak dari Brawijaya ketiga. Brawijaya ketiga itu keturunan dari Majapahit, Hayam Wuruk, kemudian turun-turun Brawijaya 1, 2, 3. Kemudian Brawijaya ketiga mempunyai istri orang Tionghoa. Anaknya itu disebut Raden Patah. Guru-gurunya adalah Sunan. Ada Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, dan lain sebagainya. Nanti terbentuklah negara Islam pertama di Indonesia. Jadi dia keturunannya juga orang Tionghoa. Jadi kalau sekarang ini terutama waktu Orde Baru ya, ada dikotomi pribumi non pribumi, keturunan Tionghoa, itu sebenarnya tidak relevan ya. Karena kalian nanti kalau misalkan suatu saat lembaga Eijkman adalah lembaga yang secara berkala mengambil DNA ya dari relawan, kemudian ditelisik DNA ini mengandung DNA bangsa apa, nanti tahu-tahu DNA Mongoloid, itu artinya keturunan dari Cina kan. Walaupun casingnya karena sudah tinggal, nenek moyang kita tinggal di sini sudah lama, sudah karena terpapar matahari terus, kemudian kulitnya sudah berubah, itu ya
casingnya sudah berubah, nanti suatu saat diperiksa lah jebul-jebul DNA-nya mengandung DNA Mongoloid. Itu kalau di Aceh sana, kalau diperiksa itu malah lebih campur aduk itu DNA-nya. Ada bangsa Portugis, ada bangsa Arab, ada bangsa India, ada bangsa Cina. Casingnya ini biasa, begitu dia lah ini mengandung DNA turunan orang-orang ini tadi bangsa Portugis. Makanya kalau kemarin ada bilang berdikotomi pribumi sebenarnya nggak relevan. Karena pada waktu sebelum Orde Baru saya sekolah SMP, ya. Saya ini kan penggemar pelajaran sejarah. Saya mencari buku sejarah Indonesia. Dulu dibagi sejarah Indonesia dan sejarah dunia. Ketika saya membuka itu, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Provinsi Yunan, Tiongkok Selatan. Nggak percaya nanti bisa di googling ya. Di Mbah Google itu pinter itu Mbah Google. Itu jawabannya itu. Cuman celakanya gini, sebelum Orde Baru, tadi orde dulu bilang orde lama ke bawah sampai tahun-tahun sebelumnya itu nggak ada masalah. Tetapi ketika Orde Baru, karena politik dari Orde Baru itu mengambing hitamkan orang-orang Tionghoa yang dalam tanda kutip persaingan Amerika dan blok Soviet dan Cina, yang notabene Soviet dan Cina itu adalah komunis, ya, sedangkan Amerika dan Barat itu dia adalah kapitalis, jadi terjadi benturan. Mereka rebutan pengaruh di Indonesia. Zaman Soekarno, Presiden Soekarno dekat dengan Cina dan Soviet. Ketika Soeharto berkuasa, dia berkiblat ke Amerika. Tapi itu semua sebenarnya politik yang didikte oleh Amerika. Yang jadi korban adalah keturunan Tionghoa. Nanti akan dikeluarkan peraturan-peraturan yang membuat susah orang Tionghoa. Ini termasuk sejarah di Kelenteng. Dulu Kelenteng itu kena ada aturan-aturan tahun 1965 itu ada 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Tetapi ketika Konghucu itu sudah diakui semenjak tahun 1965, ketika didaftarkan keluarlah Kepres nomor 1 1965 yang menandatangani Presiden Soekarno. Celakanya karena Soeharto mau menyingkirkan budaya, tradisi, agama orang-orang Tionghoa, ya, dibuatlah yang namanya impres. Impresnya itu nanti akan, sebenarnya impres itu adalah aturan untuk para menteri, tapi itu nanti diterjemahkan sehingga menganulir Kepres 1965 nomor 1 yang sudah ditandatangani Presiden Soekarno. Jadi itu Presiden Soeharto mengeluarkan Impres nomor 14 1967. Berikutnya dikeluarkanlah peraturan menteri itu. Jadi agama Konghucu itu tidak boleh diajarkan di sekolah-sekolah. Kemudian Kelenteng ini yang dulu representasi dari orang yang beragama Konghucu, orang Tionghoa itu 90% agamanya Konghucu. Jadi ketika Kelenteng dulu untuk tempat ibadah orang-orang Tionghoa yang beragama Konghucu sudah barang tentu, ya, kemudian itu juga disasar. Kelenteng itu diminta ditutup, namanya aksaranya ini Mandarin gitu ya, tak diturunkan gitu. Sampai pengurusnya juga dipanggil, suruh menurunkan, suruh nutup tempat ibadah, tidak boleh dipergunakan untuk peribadatan ini. Tapi waktu itu dijawab secara diplomatis, kalau kita pengurus nggak berani nutup, tapi bukan berarti kita melawan pemerintah, melawan penguasa. Jadi kalau mau nutup silahkan bapaknya nutup, yang menurunkan nama Tin Koksi itu juga silahkan bapak, bukan. Kemudian
3 bulan kemudian disuratin lagi suruh datang, ditanya lagi, sudah ditutup belum tempat ibadah, sudah diturunkan belum? Dijawabnya, Pak, sekali lagi kita bukan melawan ya, tapi kalau kita suruh nutup kita nggak berani, karena itu adalah pesan dari leluhur atau amanah dari leluhur. Jadi silahkan Bapak aja yang nutup. Tapi apa yang terjadi? Nggak berani nutup juga. Nah, kelenteng ini, yang namanya kelenteng dimanapun selalu mesti ada yang tiga ajaran ini. Dan dulu saya tadi mengatakan bahwa 90% adalah orang-orangnya beragama Konghucu. Jadi pengurusnya juga beragama Konghucu. Yang terjadi pertanyaan, Pak, oh ini Pak ada Buddha, ini ada Tao, ya ini ada Konghucu. Itulah karena orang agama Konghucu atau orang Tionghoa itu orangnya sangat toleran, ya, sangat toleran. Jadi itu adalah dari ajaran Nabi Gongju. Nabi Gongju mengatakan bahwa jika seseorang bisa membangun tempat ibadah, ya, seyogianya harus juga menampung agama atau keyakinan penduduk sekitar. Gitu. Kalau penduduk sekitarnya nggak ada, dianggap bahwa harus ada tiga, Buddha, Tao. Ini Konghucu, Buddha, Tao. Nah nanti pertanyaannya begini, Pak, Tao kan di dalam pengakuan negara atau pemerintah kan bukan agama, betul. Jadi kalau di Indonesia itu ajaran kebenaran, ajaran suci apapun itu, kalau mau disebut agama itu selain satu, ya, mengenal Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai kitab suci dan lain-lain, yang paling krusial itu apa? Diakui oleh negara. Dengan cara apa? Didaftarkan, kemudian akan dikeluarkan kepres. Lah ini hingga sekarang nggak ada kepresnya, karena ini agak rancu. Ketika orang mau mendaftar itu harus persyaratannya harus ada KTP dan tanda tangan, nama dan tanda tangan dan KTP, bukti KTP ini namanya sah benar menurut KTP, jumlahnya 60.000. Nah, masalahnya kalau dengan KTP, nah padahal di KTP itu kan cuma ada nama agama, nah itu kan belum agama lah, terus mau ditulis agama apa, kan jadi bingung gitu. Itu sampai sekarang belum selesai. Nah, kelenteng ini dibangun sejak lama, waktu berdiri hingga sekarang. Itu merupakan tempat ibadah, dan tempat ibadah tiga agama ini, ya. Kemudian menjadi tempat bersosialisasi orang-orang Tionghoa. Zaman dulu belum ada HP seperti ini, belum ada WhatsApp dan lain sebagainya yang mempermudahkan orang berinteraksi, ya. Zaman dulu orang kalau mau berinteraksi datang ke kelenteng, selain beribadah, dia juga akan berinteraksi, misalkan untuk perdagangan. Kemudian kalau ada orang yang mau mengawinkan anaknya, mau menikahkan anaknya, atau ada kematian, itu biasanya kabar beritanya ditaruh di sini. Kalau sekarang kan enak ya, masukkan WA gitu, semua orang sudah tahu. Zaman dulu enggak. Jadi itu zaman dahulu ini tempat ibadah ini selain tempat untuk beribadah juga merupakan tempat bersosialisasi. Itu. Nah pertanyaannya lah berikut, ya, Pak, kelenteng ini kenapa di seluruh Indonesia selalu berdiri atau dibangun di tengah tempat perdagangan atau di dekat pasar? Itu pertanyaannya bagus, tetapi sebenarnya bukan seperti itu. Tempat ibadah kelenteng ini biasanya ada dahulu, sebelum ada tempat perdagangan yang berkembang. Pasar juga seperti itu, yang tadi saya katakan bahwa ini berdiri
belum ada tempat perdagangan karena ini tempat bersosialisasi orang-orang Tionghoa yang notabene orang Tionghoa itu bisa menghidupi diri karena berdagang, ya. Itu. Jadi ketika mereka sering di kelenteng kemudian berinteraksi soal perdagangan nilai sebagainya, makanya bertumbuhanlah tempat-tempat perdagangan di sekitar kelenteng. Jadi jadi terbalik dengan pertanyaan tadi, kok berdirinya selalu di tempat perdagangan atau dekat pasar, ya. Pasar gede ini, ya, depan kita ini kan pasar gede, itu dibangun tahun 1918, selesai 1923. Tapi ada dua versi. Yang satu versi bilang dibangun tahun 1928, selesai 1933. Kalau saya menggunakan versi yang pertama. Tapi saya selalu mengatakan bahwa ada versi lain, katanya dibangun 1918. Kalian pernah ke gereja agama mana aja, yang Katolik, Kristen, ya? Ke gereja ini Purbayan. Itu dibangun 1911, selesai 1916. Kenapa namanya Purbayan? Nggak tahu ya. Itu dulu tanah milik adik dari Pakubuwono IX, tanah ini yang mempunyai gelar Purboyo. Namanya ada kata-kata Purboyo. Ya, adiknya Pakubuwono IX, Kanjeng Raden Mas Tumenggung Purboyo ada. Kemudian diberikan kepada orang Belanda yang waktu misionaris mau mendirikan tempat ibadah atau gereja, nggak punya tanah, ya makanya diberikanlah tanah itu. Makanya kalian kalau nanti googling ya, yang punya tanah itu Pangeran Purboyo itu. Ada fotonya dia memakai salib, dia menggunakan salib, kalung salib gitu. Bukan berarti dia beragama Nasrani, ya. Dulu tuh kalau orang bilang Katolik, Kristen itu sangat jarang. Kristen kalau di Indonesia kan baru-baru ini aja. Maksudnya baru-baru ya, bukan tahun 1900, 1800 sudah ada, nggak ada itu. Nah, Pangeran Purboyo ini agamanya Islam, tapi karena memberikan tanah, kemudian dihadiahi kalung salib rosario itu, makanya sama dia dipakai. Gitu. Cuman orang yang nggak ngerti kalau melihat, loh ini berarti di pihak keraton itu kerabatnya ada yang beragama Katolik, bukan gitu sebenarnya. Nah kalau sekarang banyak yang beragama Katolik. Nah, yang unik lagi kelenteng ini, kan tadi saya mengatakan adalah tempat ibadah tiga agama. Itu sebenarnya tidak luput dari peran orang-orang Tionghoa yang zaman dahulu di Tiongkok daratan sana. Waktu di sana itu orang Tionghoa agamanya, kalau di sini disebut agama ya, kalau di sana disebut aja ajaran suci. Itu pertama kali dia hanya mengenal ini Gongju dan Taoisme ini, nabinya Nabi Lao Tse. Ketiganya ini ya lahir di zaman yang sama, cuman yang di tengah ini adalah Siddhartha Gautama yang nanti mengembangkan agama Buddha, itu dari India. Ketika masuk ke daratan Tiongkok itu abad ketiga. Abad ketiga, jadi 800 tahun dari kelahiran Nabi Gongju. Nabi Gongju itu lahirnya 551 sebelum Masehi, wafat 479 sebelum Masehi. Nabi Gongju membuat penanggalan, ya, yang disebut penanggalan Imlek atau Gongju Lek,
menggunakan nama dia Kongcu. Lek itu penanggalan. Sama halnya dengan kalian ini sekarang, kalau dibilang ini tahun berapa? 2024. Itu sebenarnya tahun apa? Tahu enggak? Masehi. Masehi itu apa? Masehi itu diambil dari kata-kata Mesias. Mesias itu siapa? Tahu? Nabi Isa. Kalau orang Kristen Katolik bilang Yesus Kristus. Nah, dia lahir dari sekarang ini sudah 2024. Lah, beliau itu lahir 551 sebelum Masehi. Artinya sebelum Yesus lahir, beliau ini sudah lahir di tahun 551 sebelum ini. Berarti tinggal ditambah tahun Masehi 2024 ditambah 551. Berarti jatuhnya 2579. Jarang yang tahu bahwa Masehi itu tahun kelahiran Yesus. Dan orang Tionghoa sendiri juga nggak tahu Imlek ini tahun baru Imlek keberapa? 2575. Itu dari tahun apa? Itu dari tahun kelahiran beliau. Ya. Nah, yang unik tuh gini, yang namanya kelenteng itu selalu menjadi tempat ibadahnya 3 agama. Makanya banyak sekali mahasiswa UIN dan lain-lain itu yang datang ke sini belajar toleransi. Coba bayangkan satu tempat ibadah untuk 3 agama, kan nggak ada yang lain. Masjid pasti untuk Islam, ya. Gereja untuk Kristen Katolik, ya. Apa itu namanya agama Hindu itu? Vihara. Pura untuk Hindu. Kalau Buddha, wihara. Gongcu sendiri sekarang ini ada namanya lidang, tapi itu sebenarnya kurang pas. Lidang itu aula untuk belajar. Cuman sekarang ini kalau dia bilang kelenteng agak rancu, karena ada kelenteng yang namanya wihara, tapi di dalamnya ada 3 ini. Itu tidak terlepas dari sejarah Orde Baru yang tadi yang saya cerita bahwa tempat ibadah harus ditutup, nggak boleh. Untuk menyiasati itu, nama kelenteng berubah menjadi wihara, yang seakan-akan di situ hanya tempat agama. Tetapi ketika Orde Baru tumbang, seperti kita ini kembali lagi namanya kelenteng. Dulu kita namanya juga wihara. Tapi ada juga orang-orang yang sudah terlanjur menamakan wihara tidak mau berubah. Tapi masing-masing aja. Cuman isinya di dalam itu ya bukan. Nah, itulah sejarah singkat agak panjang ya. Singkat. Tapi itu harus tahu, nggak cuman dibangun tahun 1745 selesai 1748. Biasa orang yang menerangkan hanya itu. Jadi nanti pertanyaan dijawab 15 menit selesai itu. Nah, itu pengetahuan kalian cuman apa namanya? Ya, kalau gini memang sekarang itu kalau mau baca yang apa yang saya paparkan tadi memang agak susah ya. Biasanya orang lebih apa bisa mencerna itu kalau diceritain begini. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah menjawab. Sudah. Biasa begitu. Mereka bawa pertanyaan panjang itu ya. Saya ngomong dulu ini. Pak ini sudah tuh Pak, sini semua ada tadi yang diceritain. Oh ya sudah. Kadang-kadang saya ngomong bisa 3 jam. Terutama mahasiswa yang mau riset, terus kemudian skripsi itu atau tugas dari dosen gitu. Banyak sekali sih. Tadi kalian nulis 1 tahun tuh ada 600 mahasiswa datang sih. 1 tahun. Ada. Kalian boleh tanya, misalkan nggak termasuk itu kalian pengen tahu boleh tanya semua, nggak ada larangan di sini ya.
Apa aja boleh ditanyakan. Mau tanya arti Tien Koksi itu. Ya. Itu bacanya Tin Koksi. Itu ejaan bahasa lama, bahasa Melayu zaman Belanda. Kalau ada tulisan I, belakangnya harus dibeli E. Jadi tin seharusnya nulisannya kan T-I-N, tapi karena ejaan itu I di belakang I-nya itu disertai huruf E, jadi tulisannya Tien ya, tapi bacanya Tin. Kok Si, Si-nya kan juga seharusnya S-I, tapi kan tulisannya jadi S-I-E. Nah itu artinya Si itu adalah tempat ibadah, Kok itu adalah negara, Tin itu adalah perlindungan. Jadi tempat ibadah untuk perlindungan negara, artinya seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, itu kenapa tokoh-tokohnya juga itu emang ada namanya tokoh-tokohnya dari Jadi gini, ini maksudnya yang ini Ya, iya. yang selain tiga ya. Jadi ini saya pernah mendapat pertanyaan dari mahasiswa yang agak takut-takut. Pak, saya boleh tanya, tapi ini sensitif Pak, silahkan tanya, tapi jangan marah ya Pak. Enggak bakal marah, kecuali kamu pukul kepala saya tanpa alasan ya saya marah, saya bilang gitu. Ya silahkan aja tanya. Ini Pak, saya tuh dulu ke Kelenteng itu takut Pak. Nah, kenapa takut? Ini kan tempat orang Jawa bilang angker, wingit ya, wingit ya, bilang gitu. Nah kok bisa? Ya karena di sini kan banyak patung-patungnya. Oh iya. Dan patungnya kan katanya kan angker Pak. Nah, itu satu pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikut ini yang dia bilang, ini sensitif, jangan marah. Orang luar taunya bahwa Kelenteng ini tempat beribadah menyembah berhala. Patung-patung. Karena banyak patungnya. Nah, terus kemudian nah itu berarti kamu kan belum ngerti Kelenteng itu sejatinya apa. Ya, bagaimana kalian? Saya enggak bakal marah. Kalau kalian nanti udah ngerti, oh baru tahu setelah diceritakan. Oh, jadi gini, orang Tionghoa itu sebelum ada 3 agama Samawi, biasanya nggak ngerti agama Samawi itu apa, nggak tahu ya. Kalau agama Abrahamik, Islam Kristen. ya itu. Nah, ini saya kasih penjelasan kenapa disebut Abrahamik, kenapa disebut Samawi. Samawi dan Abrahamik sama. Hanya kalau Abrahamik itu berpegang pada keturunan nabi-nabi yang nanti kalau ditarik, orang Islam bilang nasab ya, nasabnya ke atas nanti ketemu satu yang namanya Ibrahim atau Abraham. Jadi ketika Abraham itu menurunkan anak keturunannya, nanti akan lahir Nabi Ismail. Ismail nanti terus menurunkan lagi, lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari keturunan Ismail. Nenek kakek moyangnya itu sama, Abraham. Nah, Abraham ini punya 2 istri atau berapa istri nggak tahu, tapi yang dari keturunan kayaknya 4 istri. Dari istri yang lain akan melahirkan yang namanya Nabi Yakub. Yakub terus menurunkan lagi, dia akan nanti melahirkan ya Nabi Daud. Bukan Nabi Muhammad. Muhammad. Bisa. Bukan. Musa. Nabi Musa. Dan Nabi Musa nanti menurunkan lagi, ya akan muncul Nabi Daud atau David. Kemudian menurunkan lagi Nabi Sulaiman, Solomon. Ya, yang konon bisa bicara dengan
binatang, hewan, tumbuhan juga diajak ngomong. Bener apa enggak jangan tanya saya ya, saya hanya membaca. Tumbuh-tumbuhan juga diajak ngomong gitu. Nah, kemudian turun lagi melahirkan siapa? Nabi Isa atau Yesus Kristus. Itu kalau nggak salah dari keturunan itu yang keberapa dari lahir Nabi Isa. Nah, jadi ketiga agama ini kalau ditarik nasabnya atau alur keturunannya sampai ke atas itu cuma satu, Abraham. Makanya disebut agama Abrahami itu ya. Tapi ada juga yang mengatakan tiga agama samawi. Samawi itu tiga ajaran atau tiga agama yang konon mendapatkan langsung wahyu dari Allah, sehingga lahirlah tiga agama ini. Makanya disebut agama samawi. Yang kelahiran agama ini adalah campur tangan dari Allah Tuhan. Jadi ketiga agama ini sebenarnya Allahnya sama satu. Cuman yang heran sampai sekarang tiga agama ini, terutama di Indonesia, ya, sama orang-orang yang aliran keras yang empat selalu ribut terus. Di tanah kelahirannya saya di Palestina sana, mana pernah akur itu? Bayangkan, agama Islam mewakili orang Arab, ya, diwakili orang Arab, minum. Kemudian orang Yahudi, nabinya Nabi apa itu namanya? Tadi saya udah Musa. Nabi Musa ini susah, Nabi Musa. Kemudian Nasrani, nabinya Yesus, ya. Tapi ada yang agama itu dibilang Isa itu nabi kalau menurut versi Islam di kitab Quran itu. Tapi kalau menurut sekarang ini ya, menurut orang yang beragama Nasrani bilang Yesus itu Tuhan, Yesus monggo, kita nggak ikut campur, ya. Makanya paling bagus tuh yang selalu saya pegang kalimat dari salah satu kitab Al-Quran, lakum dinukum waliyakum, agamamu, agamaku. Artinya apa? Jangan ngurusin agama. Nah, kembali lagi soal kenapa kelenteng ini banyak patung. Patung itu sebenarnya hanya visualisasi dari para dewa-dewa. Sejatinya orang Tionghoa sebelum ada tiga agama samawi atau Abrahami, orang Tionghoa 5.000 tahun yang lalu dari sekarang, 5.000 tahun berartinya 2.500 tahun sebelum Yesus lahir, itu sudah mengenal agama, sudah mengenal Tuhan yang Maha Esa. Makanya orang Tionghoa kalau mendirikan tempat ibadah yang namanya kelenteng, itu di luar itu selalu ada tempat penancapan jubah, dan di situ nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada patung, ya, karena Tuhan yang Maha Esa kan nggak bisa divisualisasikan, gitu. Dan orang yang mau beribadah di kelenteng, mereka sudah tahu aturannya. Sebelum kemana-mana, maksudnya berdoa di para dewa-dewi, ya, itu nomor satu, pertama kali harus beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Baru kemudian biasanya ke Dewi Kuan Yin, karena di sini tuan rumahnya Dewi Kuan Yin. Nanti di kelenteng lain bisa tuan rumahnya berbeda-beda. Jadi sejatinya orang Tionghoa atau orang di kelenteng sini bukan menyembah patungnya, ya, menyembah ajaran-ajaran, kemudian menyembah
menghormati perilaku dari para dewa-dewi itu. Ini hanya visualisasi. Kalau mahasiswa yang kritis pertanyaannya gini juga, ya Pak, itu dikeramatkan apa enggak? Begini ya, yang dikeramatkan itu ajarannya. Berarti itu kalau rusak diganti. Iya. Nah itu kan bikinan manusia. Masa enggak bisa. Artinya kalau jatuh Pak pecah ya diganti, kok ribet amat. Ya. Ribet amat gitu. Bahkan kita ini pernah ditanya, Pak, misalkan ya Pak, kalau ini kan ada 3 kitab ini, semua ini kan ada, itu kitabnya kitab suci kan mungkin, kalau ini kan kitabnya Buddha sendiri, kalau ini Tao Te Ching ya. Pak, misalkan salah satu kitab itu kemudian dirobek-robek sama orang gitu, reaksinya apa? Ya beli lagi, mencetak lagi. Kok susah amat? Lah kalau itu Pak, dirobek-robek masukkan ke WC, panggil tukang servis, diambil kitabnya. Kalau enggak kan, bukan kitabnya diambil terus kemudian kitabnya diambil kan buntu, ya kan buntu, mampet kan. Perlunya itu bukan diambil terus untuk ngapain? Itu kan bikinan manusia. Yang penting itu apa? Isinya. Gitu. Mau diapakan orang, mau dibakar, mau diapa, silahkan aja. Bila perlu kalau mau bakar sampai kalau pas musim dingin di Eropa itu mau bakar, oh ya monggo. Dari sini bisa diambil kesimpulan, ajaran-ajaran beliau ini adalah ajaran-ajaran yang penuh toleransi. Bahkan secara spesifik beliau itu Nabi Kongco mengatakan jika seseorang bisa membuat tempat ibadah, tidak seharusnya untuk agama yang dianut atau ajaran yang dianut oleh pendirinya. Jadi harus juga mengakomodasi ajaran-ajaran yang dianut oleh penduduk sekitar. Itu. Jadi dari situ aja sudah tahu ajarannya itu sangat baik. Adik pernah ke Kelenteng Semarang, Gedung Batu yang ada patungnya Cheng Hu gede. Iya. Ya. Di dalam itu ada masjid, tahu nggak? Iya. Di dalam itu ada masjid. Kan heran ya, Kelenteng jero masjid itu. Kalau sama kelompok-kelompok yang orang-orang garis keras sekarang ini lebih kan masjid kok nang jero itu nanti yang dibilang katanya apalah musik apa saya tahu sejarahnya enggak. Cheng Hu Laksamana Cheng Hu itu agamanya Islam, itu dari Tiongkok Selatan di provinsi Yunnan. Tadi saya sudah menceritakan ya, nenek moyang bangsa Indonesia dari provinsi Yunnan, Tiongkok, Cina Selatan. Itu dia dari situ, dan di situ banyak sekali ya orang yang beragama Islam. Karena apa? Dulu Tiongkok itu adalah tempat pusat perdagangan dunia. Dia mempunyai 2 jalur, jalur utara yang disebut jalur sutra lewat daratan, yang selatan itu disebut jalur sutra lewat lautan. Nah, ketika lewat lautan biasanya berlabuhnya kalau sudah sampai di Cina pertama kali karena jauh ya, dia berlabuh di provinsi Yunnan itu. Tempatnya bergunung-gunung, tetapi seperti itu, seperti laut selatan itu, ya, bergunung-gunung, tetapi ada lautnya. Kemudian di situ dia membangun pelabuhan membangun kapal. Jadi orang Yunan itu pandai sekali membuat pelabuhan dan kapal. Makanya Cheng Hu itu direkrut oleh Kaisar Ming, dinasti Ming, ya, untuk menjadi seorang laksamana. Dan itu dikasih tugas untuk mengamankan jalur sutra yang lewat laut yang selalu diganggu oleh bajak laut atau perompak. Itu didatangilah dengan membawa pasukan 40.000. Dulu 40.000 pasukan banyak sekali. Belanda di Indonesia pasukannya nggak sampai 15.000. Bisa
bisa bercokol di Indonesia sampai 350 tahun. Pinternya dia atau bodohnya kita? 15.000 kalau semua rakyat melawan, pada penduduk kita seluruh Indonesia, dulu bilangnya Nusantara ya. Nusantara itu adalah waktu itu 55 juta. Nah, 15.000 artinya apa? Itu pinternya Belanda yang deketin pihak misalnya penguasa keraton gitu ya. Kemudian nanti kalau pihak keratonnya nggak suka dengan dia, dipecah-pecah. Makanya di Solo Janira ada Keraton Kasunanan, ada Mangkunegaran. Jogja juga ada Kasultanan, ada Pakualam. Gitu. Jadi itu kan politiknya orang Barat itu selalu begitu. Nah, itulah ketika orang Tionghoa mendirikan tempat ibadah selalu menampung. Makanya jangan heran banyak dewa-dewinya. Kalau di sini tuan rumahnya Dewi Kuan Yin, Dewi Welas Asih. Kemudian itu ada Dewa Dapur, itu dewa keadilan. Di belakang itu dewa keadilan. Itu kalau adik ke mana pengadilan, ketika nanti mau sidang, kan nanti ditanya saksinya, saksi agamanya apa. Kalau Islam kan disumpah dengan buku Quran, ya. Kalau Nasrani dengan kitab Injil, itu. Tapi kalau Konghucu suruh berdoa. Di ruang sidang itu selalu ada gambarnya Dewa Kuan Kong, Dewa Keadilan. Selalu suruh bersumpah di situ. Ya, itulah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk tadi pertanyaannya kan sederhana ya, tapi jawabnya lumayan lengkap. Ini hanya untuk menambah pengetahuan kami. Sudah perlu mau minta foto nggak? Kalau iya di depan. Ya. Biasanya pada minta foto, terus nanti oh ini loh narasumbernya. Sama-sama, ya, sama-sama. Sekian, terima kasih.